Halo semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan membuat puding kekinian. Ini tampilannya cantik banget ya teman-teman. Cara pembuatannya juga sangat mudah. Bahan-bahannya juga super ekonomis. Nah, puding ini cocok juga dijadikan sebagai puding ulang tahun ya. Bahan-bahannya apa aja, cara buatnya gimana? Yuk langsung aja ke cara pembuatan. Yang pertama kita siapkan panci memasak, masukkan 1 bungkus Nutrijel kelapa. Nah ini kita buat puding kelapanya dulu ya teman-teman. Kemudian tambahkan 80 gram gula pasir. Kita aduk-aduk dulu supaya Nutrijelnya tidak menggumpal saat dituang air. Kemudian masukkan 450 ml air putih. Dan yang terakhir tambahkan 1 bungkus santan instan. Di sini aku pakai santan kara ukuran 65 ml. Ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata ya teman-teman. Kemudian kalau udah kita pindahkan di atas api kompor. Ini kita masak sampai mendidih. Nah kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompor dan ini kita lanjut aduk-aduk sebentar ya supaya uap panasnya sedikit berkurang. Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah dan ini kita biarkan sampai pudingnya set atau mengeras ya. Bisa juga dimasukkan ke dalam kulkas supaya lebih cepat mengeras. Kita lanjut ke tahap berikutnya, siapkan lagi panci memasak, masukkan 1 bungkus agar-agar plain atau tanpa warna. Kemudian tambahkan 1 sendok teh Nutrijel plain. Lalu tambahkan juga 120 gram gula pasir, 2 sendok makan tepung maizena. Nah ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan 1200 ml susu cair. Nah untuk susu cairnya di sini aku mix dengan air putih ya teman-teman supaya lebih hemat. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan full susu cair juga boleh, itu malah jadi lebih enak ya. Kemudian kita pindahkan di atas api kompor, kita masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, segera matikan api kompor dan ini kita lanjut aduk-aduk sebentar supaya uap panasnya sedikit berkurang. Nah, setelah dimasak, volumenya berkurang menjadi 1150 ml. Kemudian kita sisihkan sebanyak 350 ml ya. Kemudian untuk wadah yang besar, di sini akan aku tambahkan pop ice rasa es doger ya teman-teman. Untuk rasanya sendiri, teman-teman boleh sesuaikan saja dengan selera. Bisa dikreasikan ya teman-teman. Kemudian akan aku tambahkan beberapa tetes pewarna pink atau merah rose supaya warnanya jadi lebih cantik. Kemudian untuk di wadah satunya akan aku tambahkan pewarna ungu. Nah untuk warnanya ini bisa ditambahkan sedikit ya teman-teman, karena di akhir video hasil warna ungunya tidak terlihat jelas. Selanjutnya kita ke loyang. Di sini aku pakai loyang ukuran 18 cm. Kemudian kita tuang adonan warna pink. Ini kita tuang setengahnya ya teman-teman. Dan ini kita biarkan sampai pudingnya setengah mengeras. Nah ini pudingnya sudah setengah mengeras ya, bagian atasnya sudah berkulit namun bagian bawahnya masih basah. Kemudian kita tuang adonan warna ungu setengah bagian juga. Mohon maaf banget ini nggak kerikut ya teman-teman. Nah ini kita lanjut aja ke tahap berikutnya ya. Dan untuk puding kelapanya di sini sudah mengeras, kemudian kita serut menggunakan serutan kelapa seperti ini. Kalau udah ini kita sisihkan ya teman-teman. Nah ini mirip banget seperti kelapa asli ya. Kita lanjut ke bahan berikutnya. Siapkan setengah sendok teh biji selasih, kemudian tambahkan sedikit air. Aduk-aduk sampai tercampur rata dan ini kita biarkan sampai biji selasihnya mengembang. Kemudian kita siapkan puding beningnya. Siapkan panci memasak, masukkan 1 sendok teh agar-agar plain atau tanpa warna. Lalu tambahkan 50 gram gula pasir dan 400 ml air putih. Ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian kita pindahkan di atas api kompor, kita masak sampai mendidih ya. Nah kalau sudah mendidih seperti ini, segera matikan api kompor dan ini kita lanjut aduk-aduk sampai suhunya hangat. Boleh dibantu diangin-anginkan ya supaya lebih cepat hangat. Kemudian setelah hangat, masukkan puding kelapa ke dalam puding bening seperti ini. Nah, untuk puding beningnya ini pastikan hangat ya teman-teman, supaya puding kelapanya tidak meleleh.
Lalu masukkan 1 sendok makan biji selasi yang sudah mengembang. Dan ini siap untuk kita tuang ke dalam loyang ya. Nah, ini pudingnya sudah mengeras ya teman-teman. Kemudian bisa kita tusuk-tusuk aja menggunakan tusuk sate seperti ini, supaya lapisannya bisa menempel dengan sempurna. Selanjutnya kita biarkan sampai pudingnya setengah mengeras ya. Nah, setelah bagian atasnya sudah berkulit namun bagian bawahnya masih basah, kemudian kita lapis dengan sisa puding ungu. Dan ini kita biarkan sampai pudingnya setengah mengeras. Langkah berikutnya, setelah mengeras, kita tuang sisa adonan warna pink. Nah, jika puding warna pinknya sudah mengeras, bisa dimasak kembali sampai mendidih ya teman-teman. Kalau udah, kemudian kita biarkan sampai pudingnya set atau mengeras. Bisa juga dimasukkan ke dalam lemari es supaya lebih cepat mengeras ya. Dan ini dia pudingnya sudah mengeras ya teman-teman. Ini aku masukkan ke dalam lemari es kurang lebih selama 2 jam. Langsung aja kita keluarkan dari loyang. Caranya kita rentang bagian sampingnya seperti ini sambil dimiringkan ya teman-teman. Kita lakukan di setiap sisinya. Kemudian beri alas lalu kita balik. Nah, ini gampang banget cara keluarnya ya teman-teman. Dan ini dia pudingnya udah jadi. Dan ini video di luar ruangan ya teman-teman. Ini warnanya jadi tampak lebih jelas. Kemudian kita potong-potong. Untuk bentuk potongannya boleh disesuaikan dengan selera. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini pudingnya cantik banget. Warnanya juga super gemesin banget ya. Untuk rasanya ini enak banget, manisnya pas dan teksturnya juga super lembut. Puding ini cocok banget dijadikan sebagai puding ulang tahun atau sebagai ide jualan ya. Dan untuk rasanya pun bisa dikreasikan sesuai selera, tidak harus sama. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.